Mau ngapain? Melamar, ucap Rendra. Aku kan tadi bilang mau mikir dulu bang. Lusa ya? Ucap Keke. Ya gak apa-apa. Tapi aku tetap akan datang besok dengan ibuku. Mau kamu jawab atau tidak? Ucap Rendra. Kok maksa? Aku gak maksa. Rendra menutup tirai bambu yang ada di depan warung. Bang, kita kan baru kenal. Aku aja gak tahu kamu siapa. Latar belakang kamu gimana? Umur kamu aja aku gak tahu. Tanggal lahir kamu? Alamat rumahmu? Umurku 27 tahun. Besok aku ulang tahun. Sekarang tanggal 6, besok 7 Mei. Kayak tanggal ulang tahun mamaku. Ucap Keke. Oh, berarti kita jodoh. Apa hubungannya? Ada. Karena ada kesamaan dan itu bukan suatu kesengajaan. Mengenai latar belakang, besok kita bicarakan saat ada orang tua. Hah? Aku mendadak jadi tulalit beneran bang. Ayo buruan pulang. Udah malam. Rendra lalu keluar diikuti oleh Keke yang jantungnya kian berdetak kencang. Ucapan Rendra seperti peluru yang ditembakkan dengan cepat ke arahnya. Sampai Keke bingung harus bagaimana sekarang. Keesokan harinya setelah sarapan, Keke baru berani bicara kepada Yos dan Hana. Dari semalam dia memikirkan bagaimana caranya menyampaikan ini pada Yos dan Hana. Dan akhirnya dia memilih pagi ini untuk bicara sebelum Rendra datang bersama ibunya. Pa, Ma, aku mau bicara. Ucap Keke malu-malu. Bicara ya bicara aja kah? Ada apa? Dari semalam kayaknya kamu gak keluar kamar. Padahal biasanya pulang dari warung kamu selalu ngobrol sama kita dulu. Ucap Yos. Dari semalam aku mau bicara tentang hal ini sama kalian. Tapi takut. Takut kenapa, Kek? Tanya Hana yang langsung menatap Keke dengan khawatir. Tadi malam Bang Rendra. Papa tahu kan Bang Rendra? Ya kenapa? Ada apa dengan Rendra? Dia. Ma, kita ke kamar yuk. Nunggu Keke ngomong lama amat. Sampai ngantuk. Ucap Yos. Pa, jangan gitu. Dengerin dulu anaknya ngomong. Ucap Hana. Ayo ke ngomong. Jangan bikin papa gregetan nungguin kamu ngomong. Rendra kurang ajar sama kamu. Enggak. Bukan. Bukan itu, Pa. Bang Rendra itu sangat sopan. Dia pernah macam-macam. Terus, Bang Rendra nembak aku, Pak. Ucap Keke. Astagfirullah. Bagian mana yang tertembak ya? Ternyata dia penjahat ya. Mana lukanya? Tanya Yos. Yos langsung berdiri dan meneliti Keke. Bukan tembak peluru, Pa. Papa ini gak pernah muda ya? Pa, nembak maksudnya nyatain cinta gitu ya? Tebak Hana. Bukan nyatain cinta. Tadi malam Bang Rendra malah gak bilang cinta. Dia cuma bilang, Kak, kamu mau gak jadi istriku? Ucap Keke. Wah, gede juga nyalinya si Rendra. Dia benar-benar suka sama kamu, Kak? Tanya Yos yang tidak percaya dengan cerita Keke. Beneran, Pak, Bang Rendra memang bilang begitu. Gimana menurut Papa? Ya udah terima aja. Jawab Yos yang memang sudah tahu siapa Rendra sebenarnya. Kok bisa? Papa semudah itu mau nyerahin anak gadisnya ini ke Bang Rendra? Emang apa alasan Papa yakin sama Bang Rendra? Tanya Keke. Alasannya ya, ada suara mobil di depan. Mobil siapa ya? Ucap Yos yang langsung bergegas keluar. Kayak banyak ya mobilnya. Ucap Hana. Dia langsung menggendong Nia mengikuti Yos. Yos dan Hana kaget saat melihat ada beberapa mobil yang terparkir di depan rumahnya. Ada sekira 4 mobil dan semuanya mobil mewah. Keke yang keluar paling belakang kaget saat melihat banyak mobil terparkir di depan rumahnya. Lalu ada banyak orang yang keluar membawa barang-barang layaknya seserahan. Bang Rendra! Keke terkejut saat melihat Rendra berjalan dengan gagah.
memakai kemeja batin dan celana bahan berwarna hitam. Sangat jauh dari kesannya sebagai seorang tukang parkir. Season 2 bab ke-205. Keke shock melihat Rendra datang membawa pasukan sebanyak itu. Mereka berjalan beriringan sambil membawa sesuatu yang dihias cantik. Entah apa isinya. Tapi Keke ingat dulu waktu papanya mau menikahi mamanya, juga membawa seperti ini. "Ke, mandi sana. Belum mandi kan?" ucap Hana. Dia sedikit mendorong putrinya untuk segera masuk dan mandi. Karena saat ini Keke masih memakai piyama. Tidak ada persiapan menyambut tamu sebanyak ini. Apalagi untuk acara formal. Keke langsung kabur ke dalam. Antara kabur ingin mandi, atau bingung mau ngapain. Yos dan Hana yang akhirnya menemui para tamu karena mereka sudah mandi dari subuh tadi. Mereka juga tak kalah bingung karena semua ini terjadi secara tiba-tiba. Bahkan mereka tidak ada persiapan sama sekali. "Ma, punya cemilan apa enggak?" bisik Yos pada Hana. "Ada, Pa, tenang aja. Mama kan selalu sedia cemilan. Orang menyusui kan sering lapar. Tapi agak banyak. Papa telepon Aras Gi. Minta tolong suruh beliin makanan sama cemilan. Mumpung mereka masih baris berbaris," ucap Hana. "Ya udah, Papa telepon Aras dulu. Tapi jangan basring pedas ya, Pa. Takutnya tamunya malah sakit perut." Hana gugup bukan main. Tak menyangka jika secepat ini anak gadisnya akan dilamar oleh orang. Yos langsung menelpon Aras meminta tolong untuk membelikan makanan dan cemilan serta apa saja yang terlihat pantas untuk disajikan pada tamu. Rombongan keluarga Rendra satu persatu masuk ke halaman rumah Yos, lalu menyalami Yos dan Hana sambil membawa kotak-kotak berhias cantik. Bukan lagi baki yang dibawa, melainkan kotak-kotak yang dihias dengan cantik. Salah satu yang membuat Yos tercengang adalah penampilan Rendra. Dia datang mengenakan kemeja batik dan celana hitam. Tampak rapi dan jauh kesan tukang parkir yang selama ini dia lihat di warung Keke. "Assalamualaikum," sapa seorang wanita yang sudah seusia Hana, tapi masih terlihat cantik mengenakan gamis batik berjalan beriringan dengan Rendra. "Waalaikumsalam, mari silakan masuk," ucap Hana. "Rendra, kenapa mendadak begini?" bisik Yos saat Rendra sampai di depannya. "Maaf, Pak, saya harus bergerak cepat," jawab Rendra. Yos tidak tanya apa-apa lagi. Dia lalu mengajak semua tamu masuk ke dalam. Bergantian dengan Hana menerima bawaan dari keluarga Rendra. "Maaf, maklum kami hanya keluarga kecil. Tak ada saudara jadi yang begini," ucap Hana. Setelah selesai meletakkan barang bawaan dari Rendra, dia langsung duduk di ruang tamu bersama Yos menemani para tamu. "Tidak apa-apa, Bu. Maaf kalau kami datang mendadak. Ini juga atas kemauan anak kami. Kemarin dia bilang mau melamar anak gadis orang. Malamnya kami langsung siapkan semuanya. Alhamdulillah pagi kelar langsung dia minta ke sini sekarang," ucap ibunya Rendra. "Jujur kami kaget. Tidak apa-apa persiapan sama sekali. Anak kami juga baru bilang tadi belum ada setengah jam dia ngomong kalau mau dilamar. Kok malah udah datang?" ucap Hana sambil tersenyum. "Niat baik harus disegerakan ya, Bu. Terus mana nih calonnya Rendra?" tanya ibu itu lagi. "Lagi mandi, Bu. Maaf sebentar saya panggil dulu biar dicepetin mandinya," pamit Hana. "Sudah, Bu, tidak apa-apa. Memang kami kok yang salah. Datang tiba-tiba. Pak Andi, silakan dimulai saja," ucap si ibu pada pengacara keluarga mereka. "Oh ya, langsung saja kami mulai ya, Pak. Bu, sebelumnya kami mohon maaf karena datang tiba-tiba. Kami kesini mengantar Rendra untuk melamar Keke. Nama panjangnya siapa, Ren?" tanya pengacara. Rendra menggeleng. Ternyata dia tidak tahu nama lengkap Rere. "Kaisara. Ya, anak kami namanya Kaisara, Pak." "Oh ya, maaf Kaisara.
Saya mewakili keluarga besar Hutomo silaturahmi ke rumah bapak dan ibu ini karena ingin melamar Kaisara untuk anak kami Rendra Aditya Hutomo. Rendra Aditya Hutomo? Gumam Keke dari ruangan sebelah ruang tamu. Dia, yang sudah siap memakai gamis pun hanya berdiri mematung sambil mencoba menerka-nerka siapa sebenarnya Rendra. Abang parkir yang bekerja di tempatnya. Rasanya tidak mungkin jika seorang Rendra yang tukang parkir itu memiliki keluarga yang terlihat sangat terhormat dengan tutur kata yang sopan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah datang ke rumah kami. Jujur kami terkejut dengan kedatangan Anda sekalian ke rumah kami. Apalagi untuk melamar putri kami, Kaisara. Untuk masalah ini saya dan istri saya menyerahkan sepenuhnya kepada Kakak, nama panggilan untuk Kaisara. Kakak yang akan menjawabnya. Tapi mungkin sebelum itu, kami ingin Rendra untuk mengatakan yang sebenarnya pada Kakak tentang latar belakangnya. Karena selama ini Kakak tahunya Rendra ini ya tukang parkir. Ya preman yang ada di kampung ini. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Tutur Yos. Dia sangat gugup karena baru pertama kali menghadapi yang seperti ini. Oh, jadi selama ini kamu itu cosplay jadi tukang parkir untuk mendekati kekerupanya? Tanya mamanya Rendra. Rendra tidak menjawab. Dia hanya tersenyum mendengar pertanyaan mamanya. Benar begitu, Bang? Tanya Keke yang tiba-tiba datang. Kak, salaman dulu sama ibunya Rendra. Tita Hana. Maaf. Iya, Ma. Keke menurut dan langsung berjalan menuju ke ibunya Rendra. Lalu mencium tangannya. Saat kembali menegakkan badannya, dia menatap ke arah Rendra. Masalah cantik sekali pilihanmu, Ren. Tinggi cantik, kayaknya emang cocok sama kamu. Pinter kamu nyari calon istri. Ucap mamanya Rendra. Terima kasih, Tante. Ucap Keke sambil menunduk. Dia lalu duduk di dekat Hana. Jantungnya masih tak karuan. Kak, begini Papa ulang lagi ya. Tadi perwakilan keluarga Rendra bilang mereka ke sini karena ingin melamar kamu untuk Rendra. Gimana? Apa kamu mau? Tanya Yos mengulang inti pembicaraan tadi pada Keke. Maaf aku masih belum mengerti dengan semua ini, Pak. Setauku Bang Rendra ini ya tukang parkir. Benar kan? Tanya Keke sambil menatap Rendra. Karena pertanyaan ini memang ditujukan untuknya. Mungkin ada baiknya Rendra dan Keke ini bicara berdua. Biarkan mereka bicara dari hati ke hati agar semuanya bisa diungkapkan secara gamblang. Biar nanti tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Gimana Rendra? Tanya pengacara. Baik Pak Andi. Memang harusnya seperti itu. Kak, bisa kita bicara berdua saja? Aku akan jelaskan semuanya. Ucap Rendra. Ya. Jawab Keke. Sebenarnya dia ingin marah. Hanya saja dia harus menjaga sikapnya demi kehormatan keluarga. Dia harus bersikap sopan seperti yang selalu diajarkan oleh mamanya. Rendra dan Keke pun berdiri dan mencari tempat di samping rumah untuk bicara berdua. Assalamualaikum. Ucap seseorang dari luar. Waalaikumsalam. Jawab yang ada di dalam. Yos langsung keluar saat melihat yang datang ternyata Aras dan Naura. Lalu mereka bicara di teras. Gimana, Rash? Udah semua? Udah? Ini aku bawakan tukang lontong sayur keliling. Aku suruh datang sama gerobaknya sekalian. Udah ayo kita siapkan semuanya. Enak gak, Rash? Dijamin enak. Ini langganan aku sama Naura. Ini aku bawakan cemilan banyak. Setoples-toples nih biar kamu gak repot. Udah sana sajikan? Nih Azura dan Aska juga aku kasih tugas buat beli roti dan kue-kue. Buat nanti dibawa pulang sama mereka. Masa kamu gak bawain oleh-oleh? Ucap Aras. Thanks banget, Rash. Udah dibantuin. Nih mendadak banget soalnya. Aku dan Hana gak ada persiapan. Ucap Yos. Udah tenang aja. Ayo kita bawain lontongnya ke dalam biar bisa dimakan. Sorry ya Rash, kalau Keke jadi sama Rendra,
kayaknya pupus sudah harapan kita untuk besanan. Ucap Yo sambil berjalan ke depan. Udah gak apa-apa. Namanya jodoh siapa yang tahu. Tenang aja masih ada Nia. Siapa tahu Nialah jodohnya Aska. Hei. Ketuaan, Rush. Season 2 bab ke-206. Rendra mengajak Keke bicara empat mata di samping rumah. Awalnya mereka hanya saling diam. Karena Rendra bingung harus memulainya dari mana. Keke yang masih kesal, akhirnya melemparkan pertanyaan terlebih dahulu karena gemas dengan Rendra yang tak kunjung buka suara. Kita diem-dieman sampai kapan, Bang? Kamu jadi ngomong gak sih? Tanya Keke. Jadi? Jawab Rendra singkat. Terus maksud kamu apa melakukan semua ini? Ngerjain aku apa gimana? Enggak. Beneran enggak? Jawab Rendra lagi. Mau aku ajarin caranya ngomong, Bang? Gak usah. Sebelumnya aku minta maaf. Aku gak ada maksud ngerjain kamu. Ucap Rendra. Terus sebenarnya kamu itu siapa? Rendra. Rendra Aditya. Rendra Aditya Hutomo, tapi karena sering dilarang pakai nama belakang Hutomo, jadi aku cukup puas dengan nama Rendra Aditya. Aku gak permasalahan siapa nama panjang kamu. Yang aku tanyakan itu kamu ini sebenarnya siapa? Bukan premankah seperti yang aku anggap selama ini? Tanya Keke penuh penekanan. Sebenarnya preman juga benar. Karena setelah aku bekerja paruh waktu dan kadang gak kerja juga, aku memilih untuk bergaul dengan para preman. Ya, karena aku ingin punya banyak teman yang mentalnya kuat seperti mereka. Ucap Rendra. Aku gak ngerti apa yang kamu omongin, Bang. Aku mendadak jadi bego. Ucap Keke sambil menekan keningnya karena merasa pusing dengan semua ini. Aku ini adalah salah satu anak dari keluarga Hutomo. Pemilik Java Food yang membawahi aneka macam makanan olahan frozen food seperti Very Good dan Very Nice yang biasa kamu beli itu. Sampai sini ngerti? Jadi kamu? Bentar kah? Walau begitu, aku tidak pernah dianggap sebagai keluarga mereka karena aku adalah anak dari istri kedua almarhum Bapak Hutomo. Walau aku punya posisi di perusahaan, tetapi kakakku tidak pernah membiarkan aku memegang posisiku itu. Aku sering diusir dari kantor. Gak boleh kerja dan ikut campur dalam urusan perusahaan. Kenapa begitu? Karena aku dan ibuku dianggap perusak keluarga mereka. Oh gitu. Di saat aku kesepian, akhirnya aku iseng aja ngumpul sama para preman di jalan. Di sana aku merasa diterima. Meski kehidupan mereka cukup keras, tapi aku merasa lebih nyaman berada di antara mereka. Aku belajar untuk memiliki mental yang kuat seperti mereka. Jadi aku bisa kuat menghadapi kakakku. Begitu sih tujuan utamaku. Bukan karena aku ingin ngerjain kamu. Enggak kok. Terus kamu tahu aku dari mana? Pure. Murni. Aku tahu kamu ya sejak aku kerja jadi tukang parkir. Dikenalkan sama Pak Arash. Sejak itu aku. Rendra menatap ke dalam-dalam. Aku apa? Tanya Keke tersipu malu. Naksir sama kamu. Kamu itu beda. Kamu kuat, kamu mandiri. Apalagi kalau habis belanja. Naik motor dengan banyak barang bawaan. Kamu juga baik. Selalu memperlakukan karyawanmu dengan baik layaknya teman. Lama-lama aku jadi suka sama kamu. Masa sih? Tanya Keke yang masih tidak percaya. Tapi dalam hatinya juga berbunga-bunga karena semua ucapan Rendra membuatnya seakan melambung ke langit. Aku gak mau basa-basi kah? Aku suka ya suka. Enggak ya enggak. Kebersamaan kita udah cukup kok buatku ngerti gimana kamu sebenarnya. Secepat itu kamu ambil keputusan untuk melamarku? Aku dikejar waktu. Umurku sudah 27 tahun. Dan sekarang perusahaan sedang butuh aku untuk memperbaiki semuanya. Dan salah satu cara agar aku bisa menggantikan kakakku adalah dengan menikah. Itu syarat yang papaku ajukan kalau aku mau memimpin perusahaan. Jadi kamu nikahin aku karena ingin posisi. Bukan begitu Keke? Jangan salah paham dulu. Aduh gimana cara ngomongnya? Pokoknya aku cinta sama kamu. Udah titik. Ya terus tadi itu apa?
Yang kamu bilang itu. Begini ya Kaisyara. Papaku menulis wasiat dan itu yang megang adalah pengacara papa. Papa tahu aku lebih mampu memimpin perusahaan, tapi kakakku dari istri pertama, papa diberi kesempatan lebih dulu. Dan aku bisa menggantikannya kalau aku sudah menikah. Terus kamu buru-buru nikahin aku karena itu. Karena kamu butuh posisi itu. Iya kan? Ya memang benar. Sekarang perusahaan lagi kacau. Semua karena kebijakan kakakku yang seenaknya sendiri. Kamu tahu berapa ribu orang yang akan kehilangan pekerjaan karena ulah kakakku ini? Kalau aku tidak buru-buru, perusahaan akan bangkrut kah? Kamu tahu kualitas produk kami seperti apa? Kemarin pelangganmu ada yang komplain kan? Iya, kemarin ada yang bilang aku ganti merek toppingnya karena gas seperti biasanya. Aku gak tahu karena jarang nyobain. Udah bosen juga. Nah itu baru satu pelanggan yang ngomong. Kamu tahu ini produk distribusinya ke seluruh Indonesia, bahkan ada yang diekspor juga ke negara tetangga. Kalau semua ini gak segera dihentikan bagaimana? Jadi kamu mau melibatkan aku dalam masalahmu? Enggak. Sama sekali enggak. Aku mau segera menikah memang posisi dan darurat. Tapi perlu kamu tahu, aku memilih kamu bukan asal-asalan. Tapi udah aku pikirkan dengan matang. Aku ingin kamu jadi pendampingku. Jujur aku kaget dan syok mendengar semua ini, Bang. Aku hargai kejujuranmu. Karena sejak awal aku tahu kamu orang yang jujur. Tapi untuk menjadi suami, Keke memalingkan wajahnya. Dia sedang memikirkan semuanya. Menikah itu bukan sembarangan. Bukan untuk sehari dua hari. Itu kata mamanya waktu sebelum menikah dengan Papa Yos. Aku kesini untuk menjelaskan semuanya. Aku bawa orang tua dan keluarga karena aku ingin menunjukkan kalau aku serius. Aku gak main-main. Begitu ya? Keke masih terus memikirkan. Kamu suka gak sama aku? Tanya Rendra tanpa basa-basi. Suka. Ya udah tunggu apa lagi? Ya gak gitu juga Bang. Kamu pikir memutuskan nikah itu kayak memutuskan untuk naik mikrolet? Harus buru-buru. Kelamaan mikir bisa ditinggal. Aku cuma ingin memikirkan semuanya masak-masak. Sebelum mengambil keputusan. Ya sudah. Aku tunggu besok ya. Ya, besok. Besok aku akan jawab. Pasti? Iya pasti. Oke. Makasih Ke, itu yang aku suka darimu. Kamu tegas. Kalau kamu mau tanya apapun tentang aku, tanya aja. Aku akan jawab. Rendra dan Keke lalu saling diam. Rendra lega setelah mengungkapkan semuanya pada Keke. Meski dia harus sabar menunggu 1 hari lagi. Kita ke depan aja ya. Pasti mereka sedang menunggu kita. Ucap Keke. Oke. Rendra dan Keke lalu berjalan kembali ke ruang tamu. Jauh dari dugaannya. Ternyata mereka tidak sedang dalam mode tegang menunggu jawabannya. Para tamu dan tuan rumah malah sibuk memakan lontong sayur bersama-sama. Maaf ya sebagian memang teman-teman preman yang aku bawa. Jadi ya maaf kalau mereka kurang sopan. Ucap Rendra saat melihat teman-temannya duduk di bawah sambil memakan lontong sayur dengan santai. Ya apa-apa. Kalau ada Om Aras pasti ramah deh. Ucap Keke sambil tersenyum saat melihat Aras yang sedang bercanda dengan para preman di teras rumah. Pak Aras baik orangnya. Kalau bukan karena dia, mungkin aku gak akan pernah ketemu sama kamu. Rendra menoleh ke arah Keke. Tapi sayang Keke tidak berani menatapnya. Sepertinya kamu tidak perlu menunggu besok, Bang. Setelah ini, setelah semua selesai makan, aku akan menjawabnya. Ucap Keke. Oh ya? Beneran? Keke mengangguk pelan. Makannya selesainya besok ya. Hehehe. Season 2 bab ke-207. Rendra tidak sabar